Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan PTK atau penelitian tindakan kelas saya. Nama saya Awanda Irma Rusdiana, NIM 062608247175, kelas PAI 24 K1B2 18. Saya akan memaparkan materi PTK saya yang berjudul Peningkatan Minat Belajar Siswa Melalui Metode Pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dalam pembelajaran pendidikan agama Islam pada materi mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk pada perintahnya. Kelas 7 di SMP Negeri 1 Kepembaru Kabupaten Bojonegoro tahun ajaran 2024 atau 2025. Selanjutnya di sini latar belakang masalah untuk PTK saya yaitu di era modern saat ini minat belajar siswa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI seringkali menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan media sosial, perhatian siswa kelas 7 cenderung teralih dari pembelajaran formal ke aktivitas yang lebih menghibur di dunia digital. Situasi ini berdampak pada rendahnya keterlibatan siswa pada pembelajaran, terutama pada materi yang memerlukan pemahaman mendalam seperti pentingnya melakukan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah dengan benar. Materi yang kedua yaitu mengagungkan Allah SWT dengan tunduk pada perintahnya memiliki nilai religius yang mendalam, mencakup aspek spiritual, etika, dan ibadah. Namun banyak siswa merasa bahwa materi ini kurang relevan dengan kehidupan mereka, terutama di wilayah perkotaan di mana praktek melakukan sujud tidak lagi menjadi bagian dari keseharian mereka. Ditambah lagi metode pembelajaran yang masih dominan berupa ceramah atau penyampaian teori membuat siswa kesulitan memahami esensi materi secara nyata. Di sini ada dua rumusan masalah dari pemaparan PTK tadi, yaitu yang pertama, bagaimana penerapan metode pembelajaran based learning dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang kedua, apakah penerapan metode pembelajaran problem based learning atau PBL dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Kepembaru tahun ajaran 2024-2025. Selanjutnya, tujuan penelitian di sini berdasarkan batasan masalah di atas. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui peningkatan hasil belajar peserta didik pada mata pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Kepembaru. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana penerapan model pembelajaran problem based learning atau PBL pada materi pembelajaran pendidikan agama Islam di SMPN Negeri 1 Kepembaru. Tindakan yang dipilih pada penelitian ini meliputi penerapan model pembelajaran problem based learning atau PBL dalam peningkatan hasil belajar peserta didik mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7 SMPN Negeri 1 Kepembaru. Model pembelajaran akan digunakan untuk mengembangkan skenario pembelajaran yang memiliki masalah kontekstual yang relevan guna meningkatkan permasalahannya dan keterampilan berpikir kritis siswa. Yang selanjutnya di sini landasan teori PTK saya yaitu pengertian pendidikan agama Islam menurut Abdul Majid dan Dian Andarayani. Pendidikan agama Islam adalah usaha sadar yang dilakukan pendidikan dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran agama Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau penelitian yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Muhaimin juga menjelaskan pendidikan agama Islam adalah usaha sadar dalam bimbingan, pengajaran, atau latihan yang dilakukan secara terencana dan sadar atas tujuan yang dicapai.
Menurut Zakial Derajat, pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran agama Islam secara menyeluruh, lalu menghayati tujuan yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup. Di sini tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan pelaksanaan PBL ada 3. Yang pertama yaitu persiapan, yang kedua pelaksanaan problem based learning, dan ketiga penutup dan evaluasi. Persiapan meliputi menentukan tujuan pembelajaran yang jelas. Yang kedua menyiapkan bahan dan alat bantu yang diperlukan. Yang ketiga merancang skenario pembelajaran problem based learning yang sistematis dan mudah dipahami. Yang kedua, pelaksanaan problem based learning meliputi yaitu mengorientasi siswa pada masalah. Yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing menyelidiki individu dan kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang terakhir, penutup dan evaluasi ada 3, yaitu menyimpulkan hasil problem based learning bersama siswa. Yang kedua, memberi latihan atau tugas untuk mempraktekkan kembali materi yang telah dikelompokkan. Yang ketiga, melakukan evaluasi melalui diskusi, tanya jawab, dan penilaian praktek. Selanjutnya di sini hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, subjek penilaian ini adalah peserta didik kelas 7 SMP Negeri 1 Kepong Baru yang berjumlah 30 peserta didik yang terdiri dari 15 anak perempuan dan 15 anak laki-laki. Penelitian ini menggunakan 2 siklus dengan materi mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk pada perintahnya dan alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan penelitian siklus 1 yaitu pada tanggal 20 Desember 2024 dan diakhiri pada 24 Desember 2024 dengan memberi teks hasil belajar akhir siklus 1 kepada siswa. Dalam pelaksanaan siklus 1, kegiatan yang dilakukan meliputi perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Tahap perencanaan siklus 1 pada tahap perencanaan. Penelitian menyusun rancangan yang akan dilaksanakan yaitu menyusun rancangan pelaksanaan pembelajaran berupa RPP tentang materi mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk pada perintahnya yang akan dipelajari dengan metode problem based learning. Menyusun dan mempersiapkan bahan ajar, menyusun dan mempersiapkan lembar observasi, keterlaksanaan proses pembelajaran, dan mempersiapkan soal tes minat belajar siswa akhir siklus 1 dan menyiapkan kamera untuk mendokumentasi kegiatan yang terjadi selama proses pembelajaran. Pada tahap ini, penelitian memberi gambaran kepada guru untuk melaksanakan tindakan sesuai dengan rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Tahap pelaksanaan siklus 1, pelaksanaan tindakan penelitian dilakukan dalam 2 kali pertemuan pemberian tindakan dan 1 kali pertemuan hasil belajar siklus 1 yang dilakukan selama 3 kali 40 menit atau 2 jam pelajaran dengan pokok bahasan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk pada perintahnya, dan pokok bahasan yang akan dibahas adalah pengertian tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Penelitian dan guru akan melakukannya. Pelaksanaan siklus 2 dilakukan selama 2 kali pertemuan pembelajaran yang dimulai pada tanggal 3 Januari 2025 dan diakhiri pada tanggal 7 Januari 2025. Dengan memberikan teks kemampuan berpikir akhir siklus 2 pada siswa dalam pelaksanaan siklus 2, kegiatan yang dilakukan meliputi perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Tahap perencanaan siklus 2, pada tahap perencanaan, penelitian dan guru berkolaborasi menyusun rancangan yang akan dilakukan, yaitu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP tentang materi alam semesta
sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dipelajari dengan metode problem based learning, menyusun dan mempersiapkan bahan ajar yang akan diajarkan, mempersiapkan lembar observasi, keterlaksanaan proses belajar, mempersiapkan soal teks hasil belajar akhir siklus 2, dan menyiapkan kamera untuk mendokumentasi kegiatan yang terjadi selama proses pembelajaran. Kita akan menyimpulkan di sini metode problem based learning efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada materi PAI atau Pendidikan Agama Islam. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan rata-rata siswa dari siklus 1 ke siklus 2, serta hasil observasi yang menunjukkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran. Metode pembelajaran problem based learning atau PBL yang telah dilaksanakan pada pembelajaran PAI berhasil menjawab rumusan masalah pada penelitian. Adapun jawaban dari rumusan masalah akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, penerapan metode problem based learning atau PBL dalam pembelajaran PAI dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kerjasama, dan memecahkan masalah. Yang kedua, metode problem based learning dibuktikan efektif meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan rata-rata nilai siswa dari 75,40 pada siklus 1 menjadi 78,45 pada siklus 2, serta peningkatan kemampuan hasil dari 75 menjadi 80%. Penutup di sini dengan mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa penulis telah dapat menyelesaikan penelitian tindakan kelas atau PTK ini. Namun dalam penulisan karya ilmiah ini tentunya masih terdapat kekurangan baik dalam sistematis penulisan maupun bentuk kata-kata. Untuk itu, kritik dan saran sangat diharapkan penulis demi perbaikan penulis. Penelitian tindakan kelas atau PTK ini kemungkinan penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bersedia memberi bantuan kepada penulis dalam penulis karya ilmiah ini. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi saya pribadi dan para guru di SMPN Negeri 1 Kepombaru, Kabupaten Bojonegoro. Di bawah ini refleksi dari Ahmad Kirun 2011 strategi pembelajaran berorientasi, dan masih banyak, silakan nanti dibaca ya. Alhamdulillah selesai sudah pemaparan PTK saya. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.